Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Diputra Eka Riantini, absen 33 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pembunuhan Marsina dan kasus bom Bali. Yang pertama, kasus pembunuhan Marsina. Sebelum saya menjelaskan tentang kasus pembunuhan Marsina, saya akan memberikan sebuah video. Dalam aksi-aksi unjuk rasa, gerakan buruh kerap kali terpampang sekelumit lukisan wajah seorang wanita. Siapakah dia? Tentu kita dapat menerka, itu pasti wajah Marsina. Ya, Marsina adalah salah seorang aktivis gerakan buruh yang kini telah menjadi simbol perjuangan kelompok buruh di Indonesia dalam mencapai tuntutan mereka. Dan berikut sepenggalan kisahnya. Salah seorang ikon perjuangan kelompok buruh atau pekerja dalam menuntut hak-haknya adalah seorang pekerja wanita bernama Marsina. Marsina yang lahir di Ngelundo 10 April 1969 ini adalah seorang aktivis dan pekerja di pabrik PT Catur Putra Surya, Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Ia dikenal sebagai pejuang kelompok pekerja yang gigih menuntut perbaikan kesejahteraannya hingga akhir hayat. Marsina ditemukan tewas setelah dinyatakan hilang selama 3 hari. Jenazahnya ditemukan di hutan di Dusun Jegong, Desa Wilangan dengan tanda-tanda penyiksaan berat. Marsina memperoleh penghargaan Yap Tien Hin di tahun kematiannya. Kasus tewasnya Marsina telah menjadi catatan Organisasi Buruh Internasional atau ILO dan dikenal sebagai kasus 1773. Kisah tragis sang pejuang buruh ini berawal pada tahun 1993 ketika Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran Nomor 50 Tahun 1992 yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% dari gaji pokok. Pada pertengahan April 1993, karyawan PT Catur Putra Surya, Porong Sidoarjo, membahas surat edaran tersebut dengan penuh keresahan. Mereka berencana menuntut perusahaan untuk merealisasikan surat edaran gubernur yang tak kunjung diwujudkan. Akhirnya mereka memutuskan unjuk rasa tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Mereka menuntut kenaikan upah dari Rp1.700 per hari menjadi Rp2.250 per hari. Marsina adalah salah seorang karyawati yang aktif dalam aksi unjuk rasa itu. Marsina juga menjadi salah seorang dari 15 orang perwakilan karyawan yang berunding dengan pihak perusahaan. Siang hari tanggal 5 Mei, 13 buruh rekan Marsina yang dianggap menghasut dikabarkan telah dibawa ke Komando Distrik Militer atau Kodim Sidoarjo. Di tempat itu, mereka dipaksa mengundurkan diri dari perusahaan. Mereka juga dituduh telah menggelar rapat gelap dan menghalangi karyawan untuk bekerja. Tanpa rasa gentar, Marsina lantas mendatangi kantor Kodim Sidoarjo untuk mengetahui nasib rekan-rekannya. Namun pada malam harinya, Marsina diketahui telah hilang secara misterius. Keberadaan Marsina tidak diketahui oleh rekan-rekannya sesama pekerja sampai akhirnya jenazahnya ditemukan tanggal 8 Mei 1993. Baik, tadi sudah sedikit cuplikan video. Di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang kasus pembunuhan Marsina. Marsina ditemukan tewas mengenaskan di hutan Busung, Jegong, Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Pada 31 Mei 1993, sebanyak 150 buruh dan dari total 200 buruh yang bekerja di pabrik arloji itu melakukan aksi mogok kerja. Berikut penjelasan dan sekarang saya akan memberikan pendapat tentang pembunuhan Marsina. Pendapat saya tentang kasus Marsina adalah yang pertama, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat kejam berupa penculikan dan pembunuhan. Yang kedua, melanggar pasal 28A yaitu hak untuk hidup. Kasus yang kedua yaitu kasus Bom Bali 1. Sebelum saya menjelaskan tentang kasus Bom Bali 1, saya akan memberikan sedikit cuplikan video. Berikut videonya.
kedua, yaitu kasus Bom Bali 1. Kasus Bom Bali pada tahun 2002 adalah rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. 2 ledakan pertama terjadi di Padi Club dan Sari Club di Jalan Raya Legian Kute, Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat. Pendapat saya tentang bom sama aja ngerugiin negara sendiri. Karena dengan sengaja maupun tidak sengaja. Selain itu, keamanan dari aparat keamanan di Indonesia juga harus lebih ditingkatkan. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.